selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Halo, Bu. selamat pagi, Bu. Jadi, sekarang kita akan memulai kelas sinkronus kita. Kita akan mempelajari simbiosis makhluk hidup. Untuk memulai kelas kita, Ibu meminta kesediaan Silva untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, Bu. Jadi, Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan hingga pada saat ini Engkau masih menyertai kami Bapa tanpa kurang apapun juga. Tuhan, kami ingin belajar, kiranya Bapa memberkati kami dan juga guru kami, agar kami dapat belajar dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Silva. Jadi anak-anak, untuk memulai kelas kita akan lihat dulu agenda kita. Yang pertama adalah sesi asinkronus, di mana kalian sudah berdoa pribadi dan juga menonton video pembelajaran yang telah Ibu berikan. Yang berikutnya adalah sesi sinkronus, yaitu sekarang ini, di mana kita akan mereview materi, dan Ibu akan memberikan materi tambahan, serta kesimpulan dari pembelajaran hari ini, dan juga kalian akan menyampaikan refleksi kalian. Yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan simbiosis yang terjadi pada setiap makhluk hidup, dan yang kedua adalah untuk menyadari besarnya karya alam melalui ciptaannya. Jadi yang pertama, kita akan mereview dulu materi pembelajaran kita pada pertemuan kemarin. Yang pertama, Ibu mau bertanya, apa sih lingkungan itu? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Halo, Bu. Saya jawab, Bu. Iya, silahkan. Iya, silahkan. Jadi lingkungan itu luar yang mempengaruhi organisme seperti organisme biotik dan abiotik. Oke, Egi. Terima kasih. Jadi, benar ya yang dibilang sama Egi, lingkungan itu gabungan yang terjadi antara biotik dan juga abiotik. Soal kedua yang ingin Ibu berikan adalah, apa itu ekosistem? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya mau coba, Bu. Ya, silakan. Nah, ekosistem itu adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, Bu. Oke, terima kasih Silva. Yang berikutnya soal ketiga. Apa saja contoh komponen biotik dan juga abiotik? Saya, Bu. Ya, Keisha. Kalau komponen biotik itu contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau komponen abiotik, contohnya batu, tanah, air, udara. Iya, betul sekali ya. Kalian semua masih mengingat materi kita pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita berikan one clap untuk kita semua. Iya, benar sekali ya yang kalian katakan. Semua materinya masih kalian ingat dari pertemuan kita minggu lalu. Jangan pernah lupakan materi kita ya. Yang berikutnya, kita akan masuk dalam materi yang baru, yaitu simbiosis pada makhluk hidup. Nah, kalau kalian ada yang tahu, apa itu simbiosis? Ayo, ada yang tahu tidak? Saya mau coba, Bu. Iya, boleh Keisha. Simbiosis itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup, Bu. Iya, betul sekali. One clap untuk Keisha semuanya. Jadi benar ya, makhluk hidup itu pasti akan saling berhubungan dan juga saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Hubungan khas dari makhluk yang satu dengan makhluk hidup yang lain dikenal dengan sebutan simbiosis. Nah, jenis-jenis simbiosis itu ada 3. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yang kedua adalah simbiosis komensalisme, dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Kita pelajari satu-satu ya. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup di mana saling menguntungkan. Jadi ada 2 atau lebih makhluk hidup di mana semua pihaknya diuntungkan.
Contohnya adalah hubungan antara burung jalak dan juga kerbau. Seperti yang dilihat pada gambar. Nah, burung jalaknya itu ada di punggung kerbau. Burung jalak akan memakan kutu yang ada pada kerbau, sehingga kerbau tidak merasa gatal lagi karena kutu di tubuhnya, dan juga burung jalak menjadi kenyang. Yang berikutnya adalah simbiosis komensalisme, di mana hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain, di mana satunya mengalami keuntungan, yang satunya lagi tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Contohnya seperti pada gambar, yaitu bunga anggrek dan juga pohon inangnya. Nah, bunga anggrek akan menempel pada pohon inangnya dan juga mengambil kotoran kayunya, sementara pohon inangnya tidak akan mendapatkan keuntungan dan juga tidak akan mendapatkan kerugian. Yang berikutnya adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara satu makhluk hidup dengan yang lain, di mana satu pihak diuntungkan, tapi pihak lainnya dirugikan. Contohnya adalah hubungan antara tali putri dengan tanaman pagar. Nah, seperti dilihat pada gambar, yang warna kuning-kuning ini adalah tali putri. Nah, tali putri di sini, dia melilit tanaman pagar, sehingga tanaman pagar menjadi mati karena tanaman pagar tidak mendapatkan makanannya, karena makanannya dicuri sama tali putri. Agar kalian lebih memahami mengenai materi ini, Ibu memberikan tambahan video dan juga tambahan contoh bagi kalian. Silakan disaksikan. Hubungan antar makhluk hidup disebut dengan simbiosis. Simbiosis yang perlu kamu tahu ada 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme, ingat mutual. Mutual adalah saling menguntungkan. Contohnya kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu mengambil nektar bunga, sedangkan bunga saat diambil nektar oleh kupu-kupu membantu proses penyerbukan pada bunga. Simbiosis parasitisme, ingat parasit. Parasit yang satu untung sedangkan yang lain rugi. Contohnya hubungan antara cacing kita dengan perut manusia. Kita diuntungkan karena dapat mengambil makanan di perut manusia, sedangkan manusia rugi, makanannya yang harusnya dibuat tubuh justru diambil di kita. Yang terakhir, komensalisme. Komensal. Nah, komensal yang satu untung sedangkan yang lain tidak untung maupun tidak rugi. Contohnya ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora untung. Ikan remora untung karena dapat mengambil sisa makanan dari ikan hiu. Sedangkan ikan hiu tidak untung maupun tidak rugi. Demikian yang bisa disampaikan tentang simbiosis. Oke, selamat belajar. Mungkin itu saja ya mengenai pemberian materi hari ini. Mengenai materi hari ini, ada satu hal yang mau Ibu katakan. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu dengan keseimbangannya dan dengan keteraturannya masing-masing. Setiap hubungan pasti ada yang merugikan, ada yang juga menguntungkan. Tetapi semuanya itu ada demi keseimbangan ekosistem dan alam yang ada. Apa anak-anak sampai sini paham? Paham, Bu. Baik, semuanya memperhatikan dengan baik ya. Sekarang Ibu memberikan kesempatan jika ada dari kalian yang ingin bertanya. Tidak ada, Bu. Sudah paham. Sudah paham ya? Kalau tidak ada, sekarang Ibu yang akan bertanya. Ibu mau cek apakah dari tadi kalian benar-benar memperhatikan atau tidak. Jadi, yang pertama, kita akan mempelajari mengenai simbiosis. Nah, soal Ibu adalah, ada berapa jenis simbiosis yang kalian ketahui? Ada 3, Bu. Ada 3. Apa saja itu kalau bisa disebutkan?
Nah, ada simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme, Bu. Iya, bagus. Trik clap untuk Silva. Ya, benar ya. Berarti kalian semua telah memperhatikan dengan baik materi yang Ibu ajarkan. Sekarang, Ibu ingin kalian semua melakukan refleksi pribadi. Ibu meminta salah satu dari kalian untuk menyampaikan refleksi kalian mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berikan kesempatan bagi Keisha untuk menyampaikan refleksinya. Kalau dari saya, yang menjadi refleksi saya dari pembelajaran hari ini adalah bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki hubungan dengan makhluk hidup yang lain, baik menguntungkan maupun merugikan. Terima kasih. Iya, Keisha, terima kasih atas refleksinya yang sangat indah. Ya, benar ya. Semua makhluk hidup itu diciptakan oleh Tuhan dengan segala keteraturannya dan saling berhubungan antara satu sama yang lain. Oke, anak-anak, sebelum kita mengakhiri kelas, Ibu ingin memberikan tugas mandiri kepada kalian. Tugasnya adalah Ibu ingin kalian sketsa salah satu contoh dari simbiosis yang telah dipelajari dan kalian akan menganalisa gambar tersebut. Ada beberapa hal yang harus ada pada gambar tersebut, pada tugas yang akan kalian kumpulkan. Yang pertama adalah gambar sketsa, sudah pasti. Yang kedua adalah simbiosis yang terjadi, kalian sebutkan itu simbiosis mutualisme, parasitisme, atau komensalisme. Dan yang ketiga, sudah pasti kalian harus menyebutkan juga hewan yang terlibat di dalamnya dan juga penjelasan hubungan yang terjadi. Catatan pentingnya adalah contoh yang akan kalian sketsa tidak boleh sama dengan contoh yang telah diberikan oleh Ibu. Apa kalian paham dengan instruksi tugas ini? Paham, Bu. Oke, baik. Baik anak-anak, jadi kita sudah sampai di penghujung kelas kita ya. Kita sudah mempelajari bagaimana hubungan antara simbiosis, bagaimana apa saja jenis-jenisnya, bagaimana hubungan antara makhluk hidup di dalamnya. Kita sudah boleh mempelajari semua itu. Semoga anak-anak tidak langsung melupakannya setelah kelas ya. Harus tetap diingat agar dapat menjadi pembelajaran juga bagi anak-anak. Untuk menutup kelas kita, Ibu boleh meminta kesediaan Egi untuk menutup kita dalam doa. Halo Bu, suara saya terdengar. Iya, terdengar Egi. Baik, mari Ibu dan teman-teman doa. Terima kasih atas dari awal pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus tolong sertai kami depannya dalam nama Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih ya Egi atas kesediaannya untuk menutup kita dalam doa. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Dan jangan lupa tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih, Bu. Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu. Tuhan berkati. Terima kasih.